warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lima wan naf'a wal intifa'a wat tazakkura wal muzakarata wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wad du'a ilal huda wad dilalata alal khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi. Al-Fatihah. Anallaha ayarzuquna ilman nafi'an wa rizqan halan thayyiban wasi'an wa alamana wa salafuna sholih bisiril asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Yang bait yang bawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala masyayikhunal muallif rahimahullahu taala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Amin bi rabbika wal malaiki wal kutub wal anbiya wa bi yaumi yafnal alamu. Amin, berimanlah kamu bi rabbika kepada Tuhanmu. Amin. Ini fi'il amr, asalnya amin. Ada dua hamzah, amin. Hamzah yang kedua ditukar dengan alif maka dibaca panjang, amin. Amana yu'minu fi'il madinya. Amin, berimanlah kamu bi rabbika kepada Tuhanmu, wal malaiki dan beriman kepada malaikat-malaikat, wal kutub dan kepada kitab-kitab, dan beriman wal anbiya dan berimanlah kepada para nabi, wa biyaumi dan beriman kepada hari yafna rusak al alamu apa alam. Beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para nabi, dan beriman kepada hari kiamat. Dan beriman kepada hari kiamat, hari di mana alam menjadi rusak. Zakaron nazimu fi hadzal baiti khamsa syu'abin. Menyebutkan an-nazimu siapa nazim fi hadzal baiti pada bait ini
khamsa syu'abin, kepada 5 cabang. Dengan satu bait ini nazim pengarang nazoman menjelaskan, menyebutkan 5 cabang. Fasyu'batul ula, maka adapun cabang yang pertama, al-imanu, ialah beriman, bi annallaha ta'ala wahidun, bahwasanya Allah Ta'ala wahidun, ialah maha tunggal. Maha tunggal. La syarikalah, yang tiada sekutu, lahu, bagi Allah, fardun, satu-satunya. Iya, fardun, satu-satunya. La mithlalahu, yang tiada semisal, seumpama, lahu, bagi Allah. Jadi Allah itu maha satu. Ya, satu maksudnya bukan jumlah yang berbilangan. Berarti tunggal, esa. Yang tiada sekutu, fardun, lagi satu-satunya. La mithlalahu, satu-satunya yang tiada semisal bagi Allah. Somadun, yang menjadi tempat tumpuan. Somadun, yang menjadi tempat tumpuan. La niddalahu, yang tiada sejajar bagi Allah. La niddalahu, yang tidak ada sejajar, lahu, bagi Allah. Azaliyun, yang azali, terdahulu. Jadi ada perbedaan qadimun dan azali. Apa perbedaan qadimun dan azali? Kalau qadim khusus untuk sesuatu yang maujud. Sesuatu yang maujud, ya, yang maha ada, berarti Allah itu qadim. Kalau azali bisa untuk maujud, bisa untuk makdum. Maujud artinya ada, makdum tidak ada. Jadi makhluk yang maksudnya makdum. Kalau azali bisa untuk yang maujud dan bisa untuk makdum. Ketika alam ini belum diciptakan, bisa disebut azali. Ya. Ketika alam ini belum diciptakan, bisa disebut azali, terdahulu, yang dulu. Qaimun, lagi berdiri sendiri. Qaimun, yang berdiri sendiri. Abadiyun, yang abadi. Daimun, yang langgeng, terus menerus. La awwala li wujudihi wa la akhira li abadiyatihi. La awwala li wujudihi, tiada awal, li wujudihi, bagi adanya Allah. Wala akhira, dan tidak ada akhir, li abadiyatihi, bagi keabadiannya Allah. Jadi Allah itu keberadaannya tidak ada awalnya. Keberadaannya Allah enggak ada awalnya, dan keabadiannya enggak ada akhirnya. Qayyumun, yang maha mengatur. Ya Hayyu, ya Qayyum, kan gitu. Qayyumun, yang maha mengatur. La yufnihil abadu, yang tidak merusak. Hu, kepada Allah, al abadu, apa zaman. Ya, kalau ini yufni, kalau tadi yafna.
Afna yufni. Kalau fana, fania yafna artinya kan rusak. Kalau afna yufni merusak. Yang tidak bisa merusak hu kepada Allah al abadu apa zaman. Ya, kalau kita kan berbeda. Kita bisa berubah atau bisa rusak dengan berubahnya zaman. Umur 40 tahun enggak sama kayak umur 10 tahun kan gitu. Bisa berubah, bisa rusak sebab zaman. Wala yughayyiruhul amadu, dan tidak mengubah hu kepada Allah al amadu apa zaman. Bal huwal awwalu wal akhiru. Bahkan huwal awwalu, huwa adapun Allah, al awwalu ialah yang maha awal, wal akhiru dan maha akhir, wal zahiru dan maha tampak, wal batinu dan batin yang tersembunyi. Jadi Allah pun sekaligus maha zahir dan batin, berbeda dengan makhluknya. Kalau makhluk, ya kalau makhluk ini zahir, ya berarti tidak batin, ya enggak rahasia. Kalau batin, ya enggak zahir kan gitu. Tetapi Allah selain zahir dan batin. Kalau Allah selain zahir batin, selain batin juga zahir. Kenapa dikatakan Allah itu maha zahir, maha tampak? Karena pada hakikatnya Allah itu sangat jelas. Karena pada hakikatnya Allah itu sangat jelas. Bahkan menurut Imam Ghazali, di dalam kitab Ihyanya beliau mengatakan Allah itu azharu maujudan. Azharu maujudan, barang maujud yang paling tampak yaitu ya Allah, kata Imam Ghazali. Karena saking tampaknya kebanyakan orang kagak ngeliat. Seringkali orang mencari kacamatanya yang sedang dia pakai, tidak ketemu karena saking dekatnya. Kata Imam Ghazali, Allah itu saking maha tampak. Karena menurut Imam Ghazali sesuatu yang samar itu ada dua. Sesuatu yang samar ada dua. Ada yang pertama yang benar-benar samar, yaitu maklum, nggak kelihatan. Yang kedua, ya, sesuatu menjadi samar karena terlalu jelas. Ya, sesuatu bisa menjadi samar kagak kelihatan karena terlalu jelas. Akibat terlalu jelas maka jadi samar. Ya, sama dengan kelelawar. Ya, kelelawar, ya, di siang hari, ya, dia kagak jelas, kagak bisa ngelihat, kagak bisa mandang. Bukan berarti di siang hari itu samar, tetapi mata kelelawarnya yang samar. Karena siang saking jelasnya, saking terangnya. Ya kelelawar bisa ngelihat di malam hari. Ya. Jadi kata Imam Ghazali begitu. Ya, yang kedua sesuatu yang menjadi samar karena benar-benar jelas, karena terlalu jelas. Ya karena siang hari terlalu jelas, kata kelelawar, ya nggak bisa kelihatan, dia samar. Jadi orang Imam Ghazali ini udah bisa melihat Allah, kalau kita belum. Ya entar dulu. Ibarat kata kan orang pakai kacamata kan ya. Iya. Kalau seperti kelelawar, kalau seperti kelelawar tadi ibarat kata orang pakai kacamata, kagak pakai kacamata. Ya kagak jelas, pakai kacamata tambah jelas. Kaca sendiri yang di depan matanya kagak kelihatan. Membuat jelas yang lainnya. Itu Allah yang maha jelas. Iya.
Mudah-mudahan nanti bisa seperti Imam Ghazali dah. Iya. Wazohiru wal batinu, Allah itu maha zohir, maha tampak, wal batin dan maha batin. Munazzahun anil jismiyati, yang disucikan, anil jismiyati, dari yang bersifat jisim, jismiyah, jisim. Apa itu jisim? Ya bentuk. Jisim adalah jauhar, jauhar murakkab. Jauhar murakkab, jauhar artinya substansi. Jadi kalau para peneliti, kalau para peneliti mengatakan dunia ini terbuat dari atom-atom yang terkumpul, ya kemudian terbentuklah jadi bumi. Nah, Allah itu munazzahun anil jismiyah, disucikan dari yang bersifat jisim. Laisa kamitslihi syai'un, laisa tiada kamitslihi, ialah semisal Allah, syai'un apa sesuatu. Wa syu'batu, nah itu cabang yang pertama. Ya, meyakini, beriman bahwasanya Allah adalah Maha Esa, yang tiada sekutu bagi Allah, yang mana Allah tiada semisal yang seperti Allah, dan Allah yang menjadi tempat tumpuan, yang tidak ada sejajar bagi Allah. Kemudian wa syu'batus tsaniyatu, dan adapun cabang yang kedua, al imanu bil malaikati, ialah beriman kepada para malaikat. Bi antu saddiqa bi wujudihim wa bi annahum ibadun mukramuna. Bi antu saddiqa, gimana gambaran beriman? Bi antu saddiqa, dengan meyakini siapa kamu, membenarkan siapa kamu, biwujudihim, dengan adanya para malaikat, yakin malaikat itu ada. Wa bi annahum ibadun mukramuna, dan bahwa para malaikat adalah hamba-hamba Allah, mukramuna, yang dimuliakan. Mukramuna, yang dimuliakan. La, sebagaimana di Al-Qur'an diterangkan, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'suna, tidak bermaksiat siapa para malaikat, Allah kepada Allah, tidak bermaksiat siapa mereka, Allah kepada Allah, ma, kepada sesuatu, amaro, yang memerintahkan siapa Allah, hum, kepada para malaikat. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan para malaikat melaksanakan ma, kepada sesuatu perintah, yu'maruna, yang diperintahkan siapa mereka. Jadi para malaikat itu enggak bermaksiat. Para malaikat tidak pernah meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan para malaikat selalu melaksanakan perintahnya Allah. Para malaikat enggak pernah bermaksiat. Jadi apa perbedaannya maksiat dengan haram, kan gitu? Maksiat dengan haram. Kalau maksiat ada dua. Bisa meninggalkan sesuatu yang diwajibkan, bisa melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Nah, itu kan maksiat begitu.
melakukan apa yang dilarang itu dikategorikan maksiat, atau enggak melakukan apa yang diperintahkan. Wahum ajsamun latifatun. Wahum, dan adapun para malaikat, ajsamun latifatun, ialah jisim-jisim yang halus, yang kagak kelihatan halus. Ya, makhluk halus. Kalau kita kan makhluk kasar. Zawatu arwahin, yang memiliki ruh-ruh, sama para malaikat juga punya roh. Nah, gimana tuh kalau di Aqidatul Awamnya? La akla la syurba wa la nauma lahum. Para malaikat kagak makan, kagak minum, kagak tidur, itu para malaikat. Ja'alallahu lahum quwwatan 'alat tasyakkuli. Menjadikan siapa Allah lahum kepada para malaikat quwwatan, kepada kemampuan, alat tasyakkuli, untuk berbentuk-bentuk. Malaikat bisa berubah-ubah, bi ashkalin mukhtalifatin hasanatin, dengan bentuk-bentuk yang berbeda-beda, hasanatin, yang bagus, yang cakep. Jadi para malaikat diberikan kekuatan oleh Allah, punya kemampuan bisa berubah-ubah bentuk, bentuknya yang cakep-cakep, berbeda dengan jin. Wa syu'batu tsalisatu al-imanu bil kutubi. Nah, yang kedua beriman kepada para malaikat, yang ketiga beriman kepada kitab-kitabnya. Bi an tusaddiqa bi annama anzalallahu ala anbiya'ihi minal kutubi wahyun minallah mustamilun ala ahkamihi wa akhbarihi. Bi an tusaddiqa, beriman kepada malaikat. Bagaimana ya gambarannya, bentuknya? Bi an tusaddiqa, dengan membenarkan kamu, bi annama, bahwasanya sesuatu, anzala, yang menurunkan, Allahu, siapa Allah, ala anbiyaihi, kepada hamba-hambanya. Minal kutubi, isinya ma ini berupa kitab-kitab. Sesuatu, ma kan tadi arti sesuatu. Bayannya, penjelasannya, minal kutubi, berupa kitab-kitab. Wahyun adalah wahyu, minallahi, dari Allah. Mustamilun, yang berisi, ala ahkamihi, tentang hukum-hukum Allah, wa akhbarihi, dan berita-berita dari Allah. Nah, yang ketiga beriman kepada kitab-kitabnya Allah, ya, yang diturunkan kepada para nabi-nabinya, yang mana kitab ini berupa wahyu yang mencakup tentang hukum-hukum dari Allah dan informasi-informasi yang diberikan oleh Allah. Wa syu'batur rabi'atu bi an tu'mina bi annal anbiya'a shadiquna fima akhbaru bihi anillahi ta'ala. Wa syu'batur rabi'atu, dan cabang yang keempat, bi an tu'mina, beriman kepada kitab-kitab. Bagaimana berimannya? Bi an tu'mina, dengan beriman siapa kamu, bi annal anbiya'a, bahwasanya para nabi, shadiquna, ialah benar, fima, terhadap apa-apa, akhbaru, yang memberitakan, siapa para nabi, bihi, dengan ma, memberitakan bahwasanya anillahi ta'ala, informasi itu, berita itu dari Allah Ta'ala. Wa anna minhum, dan sesungguhnya minhum, ialah dari para anbiya, man,
Adapun orang manusia arsala yang mengutus siapa Allah hum kepada man ilal khalqi kepada diutus ilal khalqi kepada makhluk lihidayatihim untuk memberikan petunjuk wa takmili ma'asyihim dan menyempurnakan kehidupan dunianya wa ma'adihim dan menyempurnakan kehidupan akhirat. Ma'isyah kehidupan dunia, ma'ad kehidupan akhirat. Jadi yang ketiga adalah yang keempat beriman kepada para nabi. Bahwasanya para nabi adalah benar memberitakan apa-apa yang disampaikan oleh Allah, enggak dusta. Dan para nabi ada yang diutus oleh Allah untuk memberi petunjuk kepada umatnya dan memberikan kehidupan, menyempurnakan kehidupan duniawi dan kehidupan ukhrawinya. Kalau utusan atau rasul lebih khusus dari nabi. Artinya kalau rasul pasti nabi, kalau nabi belum tentu rasul. Kalau nabi belum tentu rasul. Kalau rasul udah pasti nabi. Jadi ada orang yang diberikan wahyu oleh Allah, nah itu nabi. Sedangkan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu itu, maka disebut utusan rasul. Jadi kalau rasul itu memberikan memberikan kabar, ya, menyampaikan apa yang dia dapat dari Allah. Nah, itu para rasul. Nabi jumlahnya 124.000 nabi. Kalau rasul 313. Sedangkan nabi dan rasul yang harus kita hafal cuman 25 nabi dan rasul. Coba kalau disuruh ngapalin 313 itu. Buset. Apalagi disuruh ngapalin 124.000. Untung yang disuruh ngapalin cuman 25 nabi dan rasul. Banyak nabi-nabi. Wa ayyadahum bil mu'jizati, dan menguatkan siapa Allah hum kepada para nabi bil mu'jizati dengan mukjizat-mukjizat adallati yang menunjukkan ala sidqihim atas kebenaran para anbiya. Jadi masing-masing para nabi mempunyai mukjizat. Mukjizat isim fa'il, a'jaza yu'jizu. Mukjizun isim fa'il. Mukjizun yang melemahkan, ya, yang melemahkan, yang bisa mengalahkan kepada yang lainnya. Kalau mukjizatnya para nabi terdahulu bersifat hissiyah, bersifat tampak langsung. Kayak mukjizatnya Nabi Musa, tongkat bisa berubah jadi ular. Ya, jadi masing-masing para nabi diutus sesuai dengan keadaannya. Karena zamannya Nabi Musa udah banyak penyihir, saking banyaknya di situ diutus Nabi Musa. Ketika tongkatnya beliau berubah jadi ular, bukan hanya jadi ular aja, tetapi jadi ular beneran. Kalau yang penyihir-penyihir kan cuman kasat mata doang yang berubah jadi ular tongkatnya. Sama Nabi Musa tongkatnya ular tongkat yang berubah jadi ular langsung dimakan semuanya itu ular-ularnya. Nah, itu mukjizat melemahkan kepada yang lainnya. Kemudian juga mukjizatnya Nabi Isa,
Ya, karena pada zamannya Nabi Isa sudah puncaknya pengobatan dan kesehatan sudah banyak di sono, sudah banyak kedokteran dan kesehatan. Makanya mukjizatnya Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Ya, karena dokter waktu itu sudah banyak juga. Ya, mukjizatnya yang karena bisa melemahkan, namanya juga mukjizat, ngidupin orang mati. Mana ada yang bisa ngidupin orang mati? Kemudian sama Nabi Isa orang yang buta bisa jadi melek, ya, karena beliau mukjizatnya ahli pengobatan. Kalau mukjizatnya Nabi Muhammad bersifat akaliyah, yang bersifat akal. Kalau bersifat hisiyah, yang bisa terlihat, ya yang bisa menyaksikan, ya pada saat itu aja. Ya pada saat itu aja. Kalau Nabi Muhammad baik bersifat hisiyah maupun akliyah. Yang bersifat akliyah contohnya Al-Quran mukjizatnya, ya. Bukan hisiyah. Kalau hisiyah cuman saat itu aja kita bisa ngelihat. Tetapi kalau Al-Quran kan dari dulu sampai hari kiamat bisa memang menjadi pedoman kita. Itu mukjizat Nabi Muhammad. Faballahu anhu ta'ala risalatihi wa bayyanu lil mukallafina ma umiru bibayanihi. Faballahu menyampaikan siapa para nabi, anhu ta'ala dari Allah ta'ala, menyampaikan risalatihi, menyampaikan misi-misinya Allah. Wabayanu dan menjelaskan siapa para nabi, lil mukallafina kepada orang mukallaf, menjelaskan ma umiru kepada sesuatu, umiru yang diperintahkan mereka, bibayanihi untuk menjelaskan ma. Itu yang keempat. Yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada malaikat, yang ketiga kepada kitab-kitab, yang keempat kepada rasul, yang keempat beriman kepada para nabi dan rasul, yang kelima beriman kepada hari akhir. Ini wa syu'batul khamisatu al-imanu bifana'il alami ad-dunyawiyyi, beriman bifana'il alami dengan rusaknya alam dunia, bifana'il alamid dunyawi, beriman bahwa alam dunia, rusaknya alam dunia ini, al-ulwi wasufli, baik dunia bagian atas maupun dunia bagian bawah, nanti hari kiamat bakal rusak. Wabil yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, ma'amashtamala alaihi minal jazai, berserta sesuatu ishtamala yang berisi, alaihi kepada ma, alaihi atas ma, minal jaza berupa balasan, wal hisab dan hitungan amal, wal mizan dan timbangan, wasirat dan titian jembatan yang dibuat di atas neraka jahanam, wal jannati sorga, wan nari dan neraka. Yang keenam beriman ya kepada hari akhir, beriman juga kepada kepada kitab-kitabnya. Kitab Zabur, siapa yang menurunkan diturunkan kepada Nabi siapa? Zabur. Zabur kepada Nabi Daud. Taurat kepada Nabi Musa. Injil kepada Nabi Isa. Kalau Nabi Ibrahim berupa suhuf-suhuf, berupa lembaran-lembaran. Lembaran suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi kalau suhuf itu berupa lembaran-lembaran. Nabi Musa selain diberikan kitab Taurat, beliau juga diberikan suhuf.
yaitu lembaran-lembaran ya, tentang berita-berita yang datang dari Allah. Terakhir, faqaulun nazimi, maka adapun perkataan nazim bi rabbika bi fathil kafi, ialah dengan fathahnya kaf, ma'ahaz fil ha'i, beserta membuang hak. Wa qauluhu wal malaikati, dan perkataan musonif beriman kepada malaikat bi kasril kaf, dengan kasrohnya kaf, ma'ahaz fil ha, beserta membuang tak marbutoh. Kan tadi amin bi rabbika wal malaiki, asalkan wal malaikati, haknya dibuang tak marbutohnya. Wa qauluhu, dan adapun perkataan musannif wa biyaumi, dan dengan kata-kata wa biyaumi yafnal alamu, bil jarri, dibaca jer, dibaca kasroh, ma'ahazfi tanwin, beserta membuang tanwin, bukan wabiyaumin tapi wabiyaumi. Wa huwa afsahu, dan itu enggak dibaca tanwin lebih afsah, lebih bagus. Liidhofatiha, karena dimudofkannya lafat yaumun lil jumlatil fi'liyatil mu'robati, kepada jumlah fi'liyah yang mu'rob. Wa yajuzu, dan boleh binauha, apa memabnikan lafat yaumi tadi. Jadi dibaca yauma, dimabnikan alal fati, atas fathah. Wa biyauma fi mahalli jarrin, dengan mahal jer, i'rabnya mahal jer, jera dikira-kira. Iya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Ini masih baru yang kelima, masih kurang 72 lagi. Masih kurang 72, apa aja itu? Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ij'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'una al-hasanah. Allahumma arzuqna taysir was sahala bi jayi khairil bariyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilman nafi'a walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana katarafna wa annana asrafna ala alladhi asrafna, fatub alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lana al-aurati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi yasma' fadlan wajudan manna la bi'tisabi minna bil mustafar rasuli nauza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi adada tashi suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi walhamdulil fil bad'i wat tanahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka